macam-macam teman, anwa'us sohib. Mana ulama Ibnu Qayyim pernah mengatakan macam-macam teman. Ada teman bergaul laksana seperti makanan yang harus dia butuhkan di dalam sehari, tidak bisa dia tinggalkan. Ada teman bergaul yang bagaikan obat, di mana dia dibutuhkan ketika dia hanya sakit. Ketika sakit dia butuh obat. Ada teman bergaul yang seperti penyakit, yang justru dia datang hanya untuk menjatuhkan kita, memberikan kebinasaan atau kerusakan kepada kita. Dan yang keempat, ada teman bergaul itu yang pasti akan memberikan kita atau menjerumuskan kita di dalam sebuah kemaksiatan yang berujung kita menjadi orang yang menentang di hadapan Allah. Uniknya para saudara-saudaraku semua, ucapan dari Ibnu Qayyim itu adalah teman yang akan menyertai jasad atau tubuh atau ya fisik kita, tapi tidak dengan hati kita. Padahal hati kita ini yang akan selalu dihadapkan oleh Allah, dicoba oleh Allah dengan dengan kejelekan hati atau kerusakan hati atau kemaksiatan hati. Maka hati inilah yang harus terus kita berikan teman yang akan menemani, yang akan mendorong, akan mengajak hati kita untuk terus melakukan, memikirkan sesuatu kebaikan. Ya, teman terbaiknya adalah ketakwaan. Ketakwaan yang terletak dalam hati yang hakiki ini yang akan menyelamatkan kita di kehidupan ini. Lalu bagaimana takwa dan apa sebetulnya faidah takwa? Tentu dalam Al-Quran dan Al-Hadis telah banyak dijelaskan tentang ketakwaan, manfaat, faidah takwa yang akan menjadikan kita sebagai hamba Allah menjadi hamba yang tinggi derajatnya, yang mulia di sisi Allah, sehingga kita sukses di dunia insya Allah dan akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat, yaitu surga. Definisi takwa itu sendiri adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi sirra wa alaniyah dhahira wa batinah, di mana kita mentaati semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, baik dalam keadaan samar, terang-terangan, tampak ataupun batin yang tidak terlihat yang ada dalam hati kita. Khalifah Ali juga pernah ditanya, apa takwa itu hai Ali? Mahiyat takwa. Takwa adalah yang pertama al-khawfu bil jalil, takut kepada Allah. Kemudian wal amalu bitanzil, mengerjakan perintah-perintah Al-Quran. Kemudian warridho bil qalil, ridho dengan yang sedikit, pemberian Allah seberapa kecil, seberapa banyak kita senang, ridho. Yang keempat diikuti walistidatu liyaumir rahil, mempersiapkan amal-amal untuk nanti hari keberangkatan, hari akhirat. Jadi hati kita mempunyai orientasi di mana untuk terus mencoba memperbaiki diri kita, hati kita untuk melakukan ketaatan terhadap perintah Allah dan terus menjauhi larangan-larangan Allah dalam bagaimana kondisinya kita untuk selalu menjauhi keharaman atau larangan-larangan Allah. Ayat ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Di mana sahabat Ibnu Mas'ud menafsirkan ayat itu ayyuta fala ya'sa, bahwa kita taat dan tidak menentang, wa yudkara fala yansa, terus hati kita mengingat Allah dan tidak melupakan Allah, wa yashkuru fala yakfur, di mana kemudian mempunyai hati yang bersyukur dan tidak sedikit pun mempunyai hati yang kufur terhadap pemberian Allah. Kemudian kita mempunyai kemanfaatan faidah yang luar biasa ketika kita mempunyai hati yang ditemani oleh ketakwaan, di mana Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling mulia? Rasulullah menjawab, yaitu orang yang paling bertakwanya kalian. Hadis Bukhari. Ini menunjukkan bahwa orang yang bertakwa akan menjadi manusia yang mulia, manusia yang sempurna di mata Allah. Kemudian orang yang bertakwa adalah menjadi kekasihnya Allah. Allah berfirman, bala man aufa bi ahdi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin. Orang takwa, dialah yang menjadi kecintaan Allah, yang menjadi kesenangannya Allah dalam hati yang penuh dengan ketakwaan. Kekasih Allah juga menyebutkan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kekasihnya Allah adalah orang-orang yang tidak akan khawatir, tidak akan susah,
sehingga dia terus di dalam pertolongan Allah, terus di dalam nurullah, cahaya iman Allah. Ya, mereka adalah orang-orang yang bertakwa, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Selanjutnya orang yang bertakwa dia akan mendapatkan ma'iyah, dia akan mendapatkan kebersamaannya Allah. Allah juga berfirman dalam ayatnya, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Kalian bertakwalah kepada Allah, ketahuilah bahwa Allah akan menyertai terus bersama orang-orang yang bertakwa. Di dalam keadaan yang seperti apa, bagaimanapun kondisinya, ketika dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membersamai, akan menyertai orang itu, sehingga Allah yang akan melancarkan, memudahkan semua hajah-hajahnya. Kemudian dia dimudahkan urusannya. Allah mengatakan, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Allah akan memudahkan orang itu di dalam segala kebaikan-kebaikannya. Dan yang terakhir, para saudaraku semua, Allah juga berfirman, وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan melapangkan rizkinya, memberikan jalan keluar di dalam persoalan-persoalan dirinya. Dia yang bertakwa, Allah akan menjadikan jalan keluar dan akan memberikan rizki yang tak dia sangka-sangka. Maka para saudaraku semua, buatkanlah teman untuk hati kita, siapkanlah teman untuk hati kita, yaitu ketakwaan yang akan mengajak kita terhadap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang paling mulia adalah orang yang berhati takwa. Orang yang paling beruntung adalah orang yang berhati takwa. Maka temanilah hati kita dengan ketakwaan. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.